sudah tahu dirinya salah. Seperti misalnya Roy Suryo CS ini kan orang yang merasa terpelajar, ahli. Saya punya keyakinan bahwa mereka-mereka ini sadari dirinya salah. Dia tahu pasti bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, tapi tetap saja mencari pembenaran dengan sumber-sumber data yang datang dari tong sampah. Betapa busuknya itu kalau sudah datang dari tong sampah data itu yang diangkat ke permukaan, lalu seolah-olah itu yang diteliti dengan dasar bahwa dia ahli forensik. Bahkan Roy Suryo ini adalah mantan Menteri Olahraga yang menurut saya gagal. Lagu Indonesia Raya pun dia tidak hafal. Itu hal yang justru saya sangat ragu, ini orang jangan-jangan sekolah SD-nya ini tidak tuntas. Tak kala Jokowi mengungkapkan satu pernyataan yang menurut hemat saya ini sangat menghajar sesungguhnya orang-orang yang selama ini menyudutkan beliau terkait dengan ijazah dan bahkan skripsinya. Bahkan ada satu lagi yang lebih tajam, seorang orang tua yang sudah bau tanah bahkan berani mengatakan bahwa Jokowi itu adalah presiden palsu dengan satu asumsi bahwa ijazahnya yang palsu, skripsinya yang palsu, seluruh kebijakannya palsu karena dia adalah presiden yang palsu. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mengeluarkan satu pernyataan menantang mereka secara langsung di depan media, ya, Pak Jokowi bicara bahwa laporkan saja, kalau perlu laporkan juga kakaknya, laporkan juga KTP-nya, laporkan akte tanahnya. Untungnya Pak Jokowi tidak bilang laporkan juga akte nikah saya. Coba. Nah, sontak kalau kita melihat pernyataan tersebut dengan muka Pak Jokowi yang begitu datar, terkesan biasa saja. Padahal sebenarnya itu adalah cara elegan Pak Jokowi menghajar congor-congor mereka yang selama ini menuding-nuding ijazahnya palsu. Nah, tentu kalau kita bicara starter pertama adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan pernyataan itu pasti diarahkan ke Roy Suryo CS. Sudah pasti begitu. Nah, coba kita dengar secara langsung bagaimana Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layan. Sesungguhnya pernyataan ini sungguh tajam, ya, bagi orang Jawa ini suatu amarah yang sangat besar. Tapi cara penyampaiannya yang santun dan justru itu sangat menyakitkan sebenarnya bagi orang-orang yang paham. Artinya Pak Jokowi mau mengatakan sebenarnya bahwa orang-orang yang membicarakan soal ijazah palsu itu, yang menuduh dia memiliki ijazah dan skripsi yang palsu, adalah orang-orang yang tidak waras. Kan itu kasarnya sebenarnya yang dia mau sampaikan. Oleh karena itu, bagi kita yang waras ini, kalau saja masih percaya dengan omongan-omongan mereka yang menganggap ijazah Pak Jokowi palsu, berarti masuk juga dalam kategori orang-orang yang tidak waras. Tetapi lagi-lagi memang di netizen Anandua ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak memang orang atau ada orang di negara ini memang yang memiliki standar otak di bawah rata-rata. Kalau andaikan itu komputer, dia tidak masuk dalam kategori Pentium 2, dibawanya malah Pentium 2. Betapa setengah matinya itu untuk di-upgrade. Dan orang-orang seperti ini bobal. Jadi mereka sudah tolol, bodoh, kalau istilahnya Rocky Gerung, dungu, tapi juga tidak mau mendengar orang, merasa pintar sendiri. Dan ketika mereka bersalah pun sudah tahu dirinya salah. Seperti misalnya Roy Suryo CS ini kan orang yang merasa terpelajar, ahli. Saya punya keyakinan bahwa mereka-mereka ini sadari dirinya salah. Dia tahu pasti bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, tapi tetap saja mencari pembenaran dengan sumber-sumber data yang datang dari tong sampah. Betapa busuknya itu kalau sudah datang dari tong sampah data itu yang diangkat ke permukaan, lalu seolah-olah itu yang diteliti dengan dasar bahwa dia ahli forensik.
digital. Nah, sayangnya yang namanya kebohongan itu susah bertahan, sahabat. Apalagi yang dihadapi ini sekelas Pak Jokowi, orang yang memiliki pengetahuan yang luas, pengalaman yang luas. Kurang apa Pak Jokowi? 2 periode menjadi wali kota, lalu kemudian menjadi gubernur DKI. Tidak cukup 1 periode, naik menjadi presiden 2 periode. Artinya, kalau orang yang otaknya cerdas, yang tidak tertinggal otaknya di dalam kandungan ibunya, dari situ saja orang sudah tahu bahwa tidak mungkin ijazahnya ini palsu. Karena proses verifikasinya kan jelas di KPU. Ada Bawaslu. Nah, lalu sekonyong-konyong orang-orang ini semua bicara soal ijazah palsu. Jadi kelihatan bahwa ini semua didasari kebencian yang sangat akut. Ya boleh jadi ya, karena memang orang-orang ini semua adalah orang-orang yang tidak dipakai pada saat Pak Jokowi menjadi presiden. Bahkan Roy Suryo ini adalah mantan menteri olahraga yang menurut saya gagal. Lagu Indonesia Raya pun dia tidak hafal. Itu hal yang justru saya sangat ragu, ini orang jangan-jangan sekolah SD-nya ini tidak tuntas. Karena kalau orang pernah melewati sekolah SD, itu lagu Indonesia Raya pasti di luar kepala itu. Tersep baik-baik di otak kecil. Kok tidak hafal lagu Indonesia Raya? Jangan-jangan ijazah SD-nya palsu. Nah, itu adalah fakta-fakta ya. Belum lagi misalnya kalau kita mentrekin dokter tipe ini, boleh jadi juga dokter abal-abal. Makanya ketika Pak Jokowi dengan lugas mengatakan laporkan juga KTP saya, kalau perlu sertifikat rumah saya. Betapa Pak Jokowi melihat apa yang dilakukan oleh mereka ini sesuatu yang sangat remeh-temeh, sesuatu yang sangat tidak masuk di akal sesungguhnya. Nah, belum lagi misalnya ketika mereka menuntut untuk Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya. Nah, disitulah kode bola mereka semakin terlihat. Karena jelas kalau kita bicara hukum, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Kan begitu toh. Nah, kenapa mereka masih bertahan getol sampai hari ini? Saya selalu curiga bahwa ada kekuatan lain yang memang lagi bermain hari ini di negara kita. Boleh jadi ada orang asing atau kekuatan politik dari luar negeri yang membiayai orang-orang sakit hati di Indonesia untuk mau melihat rakyat Indonesia ini hancur-hancuran. Mau melihat pemerintah Indonesia ini hancur-hancuran. Sehingga target-target mereka bisa tercapai. Lalu di sisi lain ada orang yang memang sakit hati, yang sangat akut, inilah yang mudah dimanfaatkan. Salah satunya adalah Roy Suryo CS dan kawan-kawan ini. Bahkan ada juga profesor, kalau tidak salah profesor ini pernah dilantik oleh Pak Jokowi menjadi duta besar di Tunisia. Ada itu Profesor Botak. Namanya Prof. IN, tidak usah saya sebutkan namanya ya. Itu juga sudah viral. Dan saya punya keyakinan orang-orang semua ini adalah pocatan-pocatan, orang-orang yang sudah tidak dipakai. Inilah mungkin yang sakit hati, seperti Refli Harun. Refli Harun ini kan pocatan 2 kali menjadi komisaris di tempat yang berbeda ya, dan itu diberhentikan. Dan sejak itu kemudian dia menjadi lawan bagi pemerintahan yang ada. Jadi semua dasarnya sakit hati. Lalu menyeret-nyeret rakyat Indonesia untuk ikut masuk di dalam alur narasi yang mereka buat. Karena itulah sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini, mengkanter seluruh narasi-narasi itu, sebenarnya kita berupaya mencerahkan masyarakat yang masih otaknya itu tadi terdegradasi akibat dari memang tertinggalnya otak aslinya di dalam perut ibunya. Itu yang mencoba kita tambal dengan informasi-informasi yang benar. Mudah-mudahan saja mereka semua bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Saya selalu bilang bahwa ketika kita membangun narasi seperti ini, jangan ada yang memframing bahwa kita membela Jokowi. Ini bukan soal personal Jokowi, tetapi sekali lagi ini soal akal sehat,
soal kita membela bangsa kita dari orang-orang yang tidak waras, yang sampai hari ini memiliki cita-cita busuk terhadap NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.